Sini. Nah, bisa nggak? Yo, Kak Eli. Enggak ah, gue nggak mau duduk. Oke. Hari ini acara anniversary-nya L'Oreal Indonesia yang 45 tahun. Jadi kita semua di sini untuk merayakan kecantikan yang beragam di Indonesia. Tadi kalau dengar, semoga L'Oreal Indonesia bisa terus berjaya, terus berkembang dengan beragam kecantikan yang ada di Indonesia gitu. Karena kita tahu di Indonesia itu kan sangat beragam ya kecantikannya gitu, dari warna kulit, dari jenis rambut, bentuk alis, semua itu sangat beragam gitu. Dan udah 45 tahun L'Oreal Indonesia bersama-sama perempuan Indonesia untuk memotivasi kita untuk percaya sama apa yang kita punya. Cantik menurut kamu sendiri apa sih? Cantik menurut aku gimana kita atau aku bisa bahagia sendiri aku sendiri. Kalau aku bisa bahagia sendiri aku sendiri, aku merasa aku cantik. Jadi aku sangat berharap perempuan-perempuan Indonesia di luar sana, kita semua cantik. Cuma kita mungkin ada beberapa yang masih belum percaya diri dengan kecantikan kita gitu, karena mungkin ada beberapa stigma yang di masyarakat gitu. Kita nggak bisa pungkiri gitu, cantik itu harus seperti ini, cantik itu seperti ini. Dan kalau di Indonesia sih nggak bisa ya digituin ya, karena kan kita sangat beragam gitu kecantikannya gitu. Jadi untuk semua perempuan-perempuan di Indonesia nggak usah takut berbeda, nggak usah takut sama keberagaman, kita semua cantik. Karena banyak yang mengatakan bahwa seorang Putri Marina adalah cantiknya orang Indonesia adalah seorang Putri Marina. Mungkin dari segi melihat itu seperti apa? Mungkin ya, dan aku sangat bersyukur sih. Kalau aku tuh menganggap kalau dibilang putri itu cantiknya Indonesia sekali, aku malah seneng gitu. Walaupun papa aku orang Itali, tapi di saat aku dibilang putri itu cantiknya Indonesia sekali, aku sih happy banget gitu, karena oh ternyata putri dengan yang seperti ini cantiknya Indonesia, oh berarti cantik Indonesia itu seperti ini ya gitu, oh cantik Bali itu seperti ini ya gitu. Ada bisa dibilang beban tersendiri nggak sih dari seorang Putri Marina dibilang seperti itu? Kalau beban tersendiri sih nggak ada ya sama sekali gitu. Aku malah lebih termotivasi lagi untuk menyebarkan kalau Indonesia tuh sangat beragam. Jangan malu untuk dibilang kamu tuh Indonesia banget sih. Kadang ada beberapa orang kan kalau dibilang kamu tuh Indonesia banget atau kamu tuh cantiknya Indonesia banget, mungkin dia kurang percaya diri. Jadi aku berusaha dengan kecantikan yang aku punya sebagai seorang perempuan Indonesia yang dibilang Indonesia sekali, aku bisa membagikan rasa percaya diri ini ke teman-teman perempuan aku yang lain. Kak Putri tadi kan bilang cantik ketika bahagia terus ya. Apa sih yang bikin Kak Putri bahagia? Apa yang bikin aku bahagia ya? Keluarga. Saat lelah, mungkin kita semua juga pasti kalau yang udah punya anak, punya istri, punya suami gitu, capek kerja, pulang ke rumah itu rasanya capek itu hilang gitu, ngelihat senyum anak, bisa meluk suami, bisa mungkin yang suami kami bisa meluk istrinya gitu. Bahagia aku simple, bahagia aku adalah pulang ke rumah, ketemu sama anak aku, ketemu sama Ciko, jadi itu udah sangat membuat aku bahagia. Kak Putri, tapi apa yang membuat kakak akhirnya setuju dengan untuk berkolaborasi dengan L'Oreal? Apakah ada value-value yang mungkin memang pas Kak Putri dari L'Oreal? Kenapa aku memutuskan untuk ataupun kenapa aku bahagia sekali bisa berkolaborasi bersama L'Oreal Indonesia gitu, karena mungkin aku ini kalau diceritain mungkin panjang banget ya, tapi pendeknya adalah aku tumbuh sebagai seorang perempuan yang kurang percaya diri, yang selalu menganggap dirinya dia tuh kurang, semuanya tuh aku nggak menghargai diri aku sendiri. Rambut aku dulu keriting, aku nggak percaya diri, bulu mata aku dulu kepanjangan, aku nggak percaya diri. Apalagi kulit aku kurang putih, langsat mungkin waktu SMA aku kurang percaya diri gitu. Jadi aku tuh tumbuh di tengah rasa tidak percaya diri. Dan saat aku ke Jakarta, rasa tidak percaya diri itu masih terus ada. Dan pas banget L'Oreal Paris datang dengan value, dengan visi misi mereka untuk membawa buat perempuan Indonesia itu lebih merasa lebih percaya diri, lebih
mengencourage semua perempuan di Indonesia kalau setiap perempuan di Indonesia, setiap orang di Indonesia itu punya punya kecantikan dari dalam diri. Jadi termotivasilah aku, oh mungkin akhirnya aku punya rumah L'Oreal Paris di mana aku bisa belajar untuk lebih percaya sama diri aku sendiri. Jadi aku selalu merasa kolaborasi aku bersama L'Oreal Paris ini adalah kolaborasi aku untuk belajar lebih percaya diri. Jadi kalau dibilang apakah aku udah percaya 100% sama diri aku sendiri, mungkin belum ya gitu. Aku masih terus belajar bersama L'Oreal Paris untuk menjadi lebih percaya diri. Nah, kalau dukungan suami sendiri untuk Kak Putri tampil selalu cantik, dukungan suami gimana? Kalau Ciko sih sebenarnya dia tuh nggak pernah neko-neko ya, maksudnya nggak pernah bilang kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begini, nggak pernah sama sekali. Dia tahu persis apa yang buat istrinya nyaman, dia tahu persis apa yang istrinya ngerasa cantik gitu ya. Jadi dia nggak pernah minta ini minta itu, nggak pernah sama sekali sih. Mungkin karena dia hidupnya sehat, jadi dia selalu bilang jangan lupa olahraga gitu. Kak, tadi bisa dikatakan kan anak juga udah sama sih sama dirimu. Apa sih melihatnya dirimu gitu kan, ponakan sama tantenya, kayaknya memang kompak sekali dalam bikin film. Pasti kamu sudah nonton TikToknya sih. Iya emang Cita sama Suri tuh deket banget. Mungkin karena dari kecil emang udah dipegang sama Cita ya gitu. Aku ingat banget umur 4 bulan Suri lahir, aku udah mulai olahraga ringan gitu. Jadi aku titipin Suri ke Cita gitu karena Cita tinggal sama aku kan gitu. Jadi emang bondingnya kuat banget dan aku sama sekali nggak ngerasa aneh, nggak ngerasa apapun, malah aku merasa bahagia gitu karena bonding antara keluarga itu penting banget untuk untuk dijalin sedini mungkin gitu. Jadi seneng banget sih, malah kadang bingung aku melihat mereka berdua ya gitu, bisa begitu gitu. Kadang ada yang lucu nih, jadi mungkin aku cerita ke kalian gitu, aku sama Suri lagi jalan, itu ada yang minta foto. Terus dia bilang, mama populer ya gitu, tapi kayaknya lebih populer Maita daripada mama gitu. Jadi emang segitunya banget dia sama tantenya gitu, membela tantenya. Tapi kan bisa dikatakan kayak masak baru juga gitu, dia juga pernah mencicipi makanan. Emang sesering itu dirimu juga masak baru Sita Mari buat? Kalau Sita sebenarnya nggak masak bareng, dia cuma nyicip doang gitu. Yang masak aku, jadi yang makan Sita, yang review Sita gitu, sama Suri, sama Ciko. Kak, biar Suri tumbuh jadi perempuan yang percaya diri, yang cinta sama dirinya sendiri, apa sih yang kakak ajarin biar circle tadi itu nggak terulang lagi ke Suri? Kakak tanamkan gitu mungkin dari sejak dulu. Kalau aku sih selalu memberikan afirmasi yang baik ke Suri. Suri ada sedikit benih di mana dia kurang percaya sama dirinya dia sendiri gitu. Tapi aku selalu dia tuh malu orangnya kan gitu. Jadi aku selalu memberikan afirmasi ke Suri, you're so beautiful inside and out. Itu yang aku selalu berikan ke dia. Kalau malu ketemu sama temen, malu ngobrol sama temen, nggak apa-apa, pelan-pelan. Aku selalu ajarkan Suri semuanya butuh proses, nggak ada yang instan gitu. Jadi kamu malu nggak apa-apa, butuh waktu untuk belajar. Ngobrol sama temen nggak apa-apa, kamu ngerasa apa, jangan denial sama apa yang kamu rasain gitu. Jadi aku sama Suri itu sangat seperti sahabat ya gitu. Jadi kalau aku ada yang aku nggak suka, aku ngomong ke dia. Dan kalau Suri ada yang ngomong nggak suka, dia pasti selalu ngomong ke aku gitu. Jadi aku selalu menanamkan nilai-nilai kayak afirmasi yang baik-baik ke Suri. Semoga afirmasi ini bisa berguna untuk Suri ke depan. Mungkin melihat Suri kecil, kayak melihat kamu ketika kecil yang belum sepede itu gitu. Iya benar. Jadi aku melihat mukanya tuh emang kecil banget, tapi sifatnya itu sangat aku sekali gitu, dari gerak-geriknya dia, dari cara menatap orangnya, dari malu untuk berinteraksi sama banyak orang gitu. Jadi aku banget. Jadi biasanya Ciko kalau bersama Suri gitu, terus dia bingung menghadapi Suri, dia pasti selalu bilang, boleh nggak kamu aja yang ngomong ke anaknya gitu, karena aku nggak ngerti cara menghadapi ketantrumannya Suri yang seperti ini gitu. Jadi aku tuh tahu persis sebenarnya kayak dia lagi malu, terus dia nggak mau dipaksa. Aku lumayan tahu dan paham caranya. Oh, ini anak nggak bisa dipaksa kayak gitu sih. Jadi
puji Tuhannya positifnya sih aku selalu mengambil hikmah adalah aku dan dia mirip, jadi aku tahu bagaimana cara menghandle Suri. Tapi lebih dekat Apa pandangan sama ayahnya sendiri seperti apa? Dia itu sangat dekat sama Ciko, dekat banget itu princessnya Ciko, dan Ciko juga manjain dia banget, tapi bukan yang in a bad way ya, in a very good way gitu. Jadi ya deket banget. Karena jadi ada isu-isu yang nggak enak gitu kan, seperti apa sih Kak isu apa? Isu katanya rumah tangganya kayak itulah namanya public figure kan, seperti apa sih gitu? Aku sih sangat memaklumi ya adanya isu itu gitu, karena aku dan Ciko kan memang jarang banget foto bareng ya gitu. Maksudnya foto bareng yang diposting di sosial media gitu kan jarang banget, dan mungkin gara-gara itu akhirnya banyak orang yang berspekulasi aku sama Ciko rumah tangganya bermasalah gitu. Aku sama Ciko jujur menghadapinya malah ketawa-ketawa di rumah. Oh ternyata di industri ini tuh kalau suami istri nggak ngepost foto itu bisa diisukan cerai ya gitu. Akhirnya kayak aku bilang sama Ciko, mungkin sekarang kita boleh kali ya posting-posting foto gitu supaya sekedar memberitahu kalau kita baik-baik aja kok gitu. Malah kita makin happy sekarang dengan Suri, makin happy dengan semuanya gitu. Jadi kita jujur selama hampir 7 tahun pernikahan kita tuh emang tiap hari tuh selalu belajar gitu. Selalu belajar untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Kita selalu belajar untuk tetap bucin satu sama lain gitu, karena menurut aku rasa bucin itu penting banget dalam hubungan rumah tanggaan gitu, dan itu yang harus dijaga gimana caranya biar bucin terus. Termasuk upload foto baru-baru ini nih Kak Ciko selalu update barang kakak nih. Apakah mungkin gara-gara menepis itu? Aku kurang paham ya, tapi mungkin salah satunya adalah supaya kita gitu kita memberitahukan ke teman-teman kita di luar sana kalau kita baik-baik aja kok. Plus kita emang lagi ada di fase dimana kita tuh lagi bucin-bucinnya banget. Kita juga bingung apakah mungkin kalau emang rumah tangga itu tuh ada masa dimana bucin banget terus hilang lagi masa bucinnya, terus tiba-tiba muncul bucin lagi gitu. Jadi sekarang aku sama Ciko tuh lagi ada di fase itu bucin banget. Untuk bucinnya apa sih Kak? Untuk bucinnya apa? Malu deh. Untuk bucinnya apa Kak Putri? Bucin itu yang beneran, dia kan lagi syuting sinetronnya gitu. Aku tuh yang bisa kalau nggak dikabarin sama dia gitu kayak masa pacaran gitu loh. Kok kamu ngapa? Kok kamu nggak ngabarin sih gitu. Terus itu juga ada kado datang ke rumah gitu. Ini siapa sih yang ngasih kamu yang kayak gitu lucu gitu. Terus kan kayak kalau dia pulang kerja aku selalu nempelin dia gitu, kelingi bucin gitu. Terus kayak bilangnya Ciko gitu, terus sekarang bilangnya suamiku. Mungkin jadi dari berita-berita yang kurang baik tersebut kalian jadi memperbaiki dan jadi terasa semakin jadi romantis gitu. Mungkin ya kali ya, jadi kayak kita mikir aduh amit-amit nih jangan sampai afirmasi itu masuk ke diri kita ya, gimana caranya udah kita tutup aja sama hal-hal yang lebih positif gitu. Jadi gitu. Kak era bucin ini mau sekalian buat adik untuk Suri nggak sih Kak? Semoga doakan saja, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi tahun ini dan tahun depan. Selamat ya Kak. Oke, terima Kak. kasih. Cantik ala kamu, aku suka